Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa soal OSK tahun 2023 yang mana telah mungkin sudah dibanyak bahas oleh orang lain ya. Oke, yang pertama eh, ini soal nomor satu, banyak cara menyusun tiga bilangan asli. Ini bilangan asli dengan susunan genap ganjil genap ya temannya. Yang hasil kalinya merupakan kelipatan 8 dan kurang dari 3. Jadi ada beberapa syarat. Yang pertama asli, genap ganjil genap, dan hasil kalinya kelipatan 8 serta kurang dari 3. Kita coba data bilangan asli itu dari 1, 2, 3, kurang dari 30 itu maksudnya berarti 29. Ya, oke, ini kita sudah ini syarat 1 dan 2. Ya, sekarang kelipatan 8, ya, kelipatan 8 ini ya mulai 8, 16, dan 24. Itu memenuhi syarat ini. Nah, selanjutnya eh, kita susun tiga bilangan asli dengan perkalian hasilnya 8. Oke, yang pertama kita ingin menghasilkan eh, hasil kalinya 8. Ya. Jadi misalnya A kali B kali C hasilnya 8 dan eh, boleh nggak apa namanya sama ya. Oke, 8 itu bisa kita susun dengan cara untuk bilangan genap. Berarti mulai dari genap ya, 2, 2, lalu dikali berapa? Ganjil. Kalau ganjil berarti ini 1 kali 4. Boleh, boleh ya. Karena ini sesuai genap ganjil. Oke, yang lain boleh. Boleh dibalik ya. 4 kali 1, 2. Boleh. Lalu bilangan lain, ya, misalnya 6, 6 bukan perkalian dari 8 tidak bisa. Lalu 8 itu sendiri, nah, 8 kali 1 kali 1 tidak bisa. Jadi yang 8 itu hanya 2. Yang 8 ya. Oke, lalu untuk yang 16 ya, kita tahu 16 itu bisa eh, kita kalikan dengan 2. Ya. Jadi 2 kali 1 kali 8. Lalu dibalik 8 kali 1 kali 2. Lalu 4 juga bisa. 4 kali 1 kali 4. Ya, dibalik sama saja. Jadi ini. Oke. Jadi dapat. eh, Oke, kalau yang tengahnya 3 bisa nggak? 16. Nah, 16 hanya memuat itu ya. Cukup hanya 3 aja. Lalu juga yang 24 ya. Yang 16 dan yang 24. Yang 24 bisa dikali 2, berarti 2 kali 1 kali 12. Lalu berapa lagi? Dibalik ya, 12 kali 1. Kemudian 4 kali 3 kali 2 juga bisa. 2 kali 3 kali 4 ya bisa. Lalu 6 kali 1 kali 2. Lalu 2. Oh, ikut. Ini kok 24 ya. Ini 12. 6 kali 1 kali 4. 4 kali 1. Oke, lalu eh, berapa lagi? Coba hitung.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi jawabannya sudah ada yang lain, berarti ini ada 11. Oke, soal ini menuntut kita untuk mencari tahu ya bilangan yang merupakan kelipatan 8 dari 1 sampai 30. Kalau kita diminta untuk teliti segala kemungkinan yang bisa. Nah, kalau teliti, kita mungkin kebanyakan atau berkurang. Kurang. Yang benar tepatnya 11. Oke, lalu nomor 2. Ya, kita perhatikan nomor 2. Di sini ada tanda segitiga dan tanda persegi. Nah, kalau kita perhatikan 3 dikurangi segitiga ini ternyata hasilnya lebih besar daripada yang dikurangi. Maka ini jelas pinjam. Ya, segitiga ini 13. Maka 13 dikurangi segitiga sama dengan 4, jelas segitiganya adalah 9. Oke, berarti ini 9. Nah, 3, oh sorry, ini yang 9, 3 dikurangi kotak, hasilnya 9. Jelas dia pinjam di situ. 13. Berarti 13 dikurangi kotak, hasilnya 9, maka kotak ini jelas 4. Ya. Maka di sini adalah 4 plus 9 dengan 3. Jadi cukup mudah soal ini. Jadi cukup kita ketelitian kita, di mana bilangan yang dikurangi kok hasilnya lebih besar, maka dia pasti pinjam. Hanya bilangannya 13. Begitu juga yang 11 ini. Pengetahuan dasar untuk anak SD hingga saya kira ini untuk level kompetisi termasuk soal yang mudah. Oke, nomor 3. Oke, ini terkait statistik ya. Data banyaknya kepala keluarga data dan pemilik desa Tarumah Indah pada 4 RW sekian berikut. Nah, untuk RW 1 banyak kakak sekian, banyak pemilih sekian, dan seterusnya. Rata-rata. Nah, rata-rata. Pengetahuan tentang rata-rata untuk anak SD sudah diuji di sini. Banyak pemilih di setiap RW yang bukan kepala. Maka untuk mencari yang bukan, ya, kita cari selisih antara banyak pemilih dengan banyak kakak. Oke. Untuk RW 1, ada 210 dan 9. Itu sama dengan 5, 29, 115. Oke, RW 2, K 153, kita kurangi dengan 200. Foto balik ya. 200 kurangi 153 itu 7. Kemudian 19 kurangi 15 adalah 14. 4 ya. 19 kurangi 15 adalah 7. Lalu untuk RW 3 berarti 280 kurangi 120 berapa? Itu 106. Lalu RW 04 ini 165, ini 135. Jadi 6 kurangi 3, 30 ya. Kita total, jadi ini 2, 5, 11, 14, 34. Nah, ini jumlah. Yang namanya rata-rata itu sama dengan jumlah banyak. Nah, jumlahnya 342, ada 4 RT. Kalau ini, ya, itu 80. Kalau
dapat 320 tuh 80 ya. Berarti masih ada berapa di situ? Ya, 3442 ya. 352. Oh, ini kesalahan ya. 26 ya 5 ya. Jadi 84 ya. Jadi kita perlu teliti di sini ya. Oke, supaya jawaban kita tepat menurut penelitian menjumlah. Oke, ini termasuk mudah ya. Cuman kita agak sedikit dikecohkan dengan kata-kata bukan. Kayak kita perlu mencari selisih banyak pemilih dengan banyak kakak. Oke, lanjut. Soal 4. Feli berada di toko kantor, hendak membeli 3 buah buku dan 2 buku pulpen. Ingin membeli 3 buku dan 2 pulpen. Nah, tersedia 5 merek buku. Tersedia 5 buku, merek buku ya. Dan 7 merek merek yang pulpen. Jadi ada berapa pilihan? Jadi dia akan memilih 3 dari 5. Berarti pakai kombinasi ya. Nah, kombinasinya SD sudah di tes uji kombinasinya yaitu memilih 3 dari 5 karena ini dan itu dikali memilih 2 dari 7. Nah, berarti kita cari 5 kurangi 3 itu 2. Nah, karena 2 itu lebih kecil dari 3, maka yang kecil jadikan pembaginya 2. Dan 3 itu eh, ini terkait 5, berarti setelah 3 adalah 4 dan 5. Berarti ini 4 kali itu. Kemudian 2 dengan 7 selisihnya 5. Maka eh, yang kecil 2 kurangi 7, yang 5 yang kecil jadikan pembagi. Kemudian 5 setelah 5 adalah 6 dan 7. 6 kali 7. Kita coret 2 faktorial 4 ya. Jadi 42 kali 5 adalah 210. Nah, itu cara cepat kita mendapatkan nilai dari suatu kombinasi. Ya, jadi termasuk soal cepat ya, dan mudah. Oke. Oke. Berikutnya nomor 5. Ya, nomor 5 ini terkait FPP. Ya. Jadi A adalah bilangan asli. Nah, FPP dari 3 dan A itu adalah 3. Nah, ini jelas A-nya itu kelipatan 3. Oke. Lalu FPB, KPK ya. PK dari 15 dan 105. Maka eh, kita cari ya 105 itu terdiri dari apa saja? 105 ini dibagi 5 dapat 21 dan ini 3 dan 7. Sehingga sama dengan 3 kali 5 kali 7 karena sudah ada 15 ya, sini 15 mana 15 itu 3 kali 5 berarti hanya itu adalah faktor yang sama dari yang namanya KPK misalnya. Ya.
dari KPK dari 15 itu kan 3 kali 3. Dan A itu kelipatan 3. Kelipatan 3 itu bisa apa namanya? Ini yang menyebabkan dia menjadi 105 kan harus ada 3 kali 7 ya. 3 kali 7. Ya, 3 kali 7. Nah, itu yang dipakai nanti. Nah, 3, 5, dan 7. Karena ini yang eh, kita dapatkan jelas hanya adalah 3 kali 9 dengan 21. Ya. Jelas ya, ini pengetahuan KPK. Kita uji di sini. Oke, selanjutnya terkait geometri. Gambar di atas adalah suatu lingkaran besar dan 4 buah lingkaran setengah lingkaran kecil yang identik. Jika jari-jari lingkaran besar adalah dari jari lingkaran besar dari sini sampai sini adalah 2 kali diameter R dari sini sama dengan diameter lagi sama dengan kecil ya. Oke, maka perbandingan luas daerah yang diarsir dengan yang tidak diarsir. Oke, karena gambar yang tidak diarsir banyaknya 1, 2, 3, 4, yang diarsir atau biru juga 4. Kita ambil sampling. Ya, jadi yang diarsir itu kita ambil tekanan 1, ini 2 itu. Luas 1 dibanding luas 2. Luas 1 kan setengah pi R kecil ya. R kecil kuadrat dibagi kalau luas yang putih luas 2 itu sama dengan 1/4 lingkaran besar. Jadi pi R besar dikurangi dengan setengah lingkaran kecil setengah pi R kuadrat. Lalu kita jadikan R kecil semua. Kita tahu hubungan R besar dengan R kecil. R besar sama dengan D berarti sama dengan 2R kecil. Jadi setengah pi R kuadrat 4 pi 2R kuadrat min setengah pi R kuadrat. Jadi tulis lagi setengah pi R kuadrat seperempat pi 4 R kuadrat min setengah R setengah R kuadrat. Coret, jadi pi R kuadrat setengah pi R terus setengah pi R dengan 1. Oke, jelas ya. Jadi cukup membuat ini selesai. Nah, lalu nomor 7. Sujud olahraga selama 1/4 jam. Nah, dengan berjalan kaki selama 45 menit dengan kecepatan rata dan dilanjutkan berlari dengan kecepatan 10 km per jam. Jarak yang ditempuh oleh kuda. Oke, jadi total waktu itu sama dengan 1/4 jam. Nah, atau 5 jam. Oke. Jalan, total jalan, waktu jalan, durasi jalan, itu sama dengan 45 menit. Ya. 45 menit
sama dengan 3 per 4 jam. Kemudian eh, durasi lari 30 menit atau 1,5 jam. Kalau kita jumlah, ini habis. Nah, kita cukup menjumlah aja jarak itu, total jarak itu sama dengan eh, jalan, jarak yang ditempuh selama jalan, dan jarak yang ditempuh selama lari. Jalan itu berarti kecepatan jalan kali T jalan, durasi jalan, tambah V lari kali T lari. Nah, kecepatan jalan itu 4 km per jam kali dengan T nya 34 jam. Tambah tadi 10 ya, 10 M per jam kali jam. Ini jam dengan jam bis, 4 dengan 4 bis, 3 km, plus jam dengan jam, 2 dengan 8. Ya, jadi jawaban yang benar adalah 8 km. Oke, nomor 8. Berikut ini adalah data selama triwulan ya. Triwulan itu berarti 3 bulan. Dan 1, 2, 3, ada 3. Oke, ini yang kita yang 3. Oke, lalu eh, di sini penjualan TV3 merupakan 20% ya. Persen dari total penjualan selama setahun. Maka penjualan makan ringan pada triwulan keempat. Oke, di sini 4,5, ini 5, 4. Misal total, total itu X gitu ya. Berarti triwulan 1 tambah triwulan 2 tambah triwulan 3 triwulan 4 sama dengan X. 4,5 ditambah dengan triwulan 2 adalah 5, ditambah triwulan 3 adalah 4, ditambah triwulan 4 sama dengan eh, X ya. X ini adalah 20% dari X sama dengan triwulan 7. Betul, ya. Jadi 20/100 X sama dengan ini kita coret 4 X sama dengan sorry, ya sama aja sih 4/4 X-nya berapa itu 25 ya, 25. Jadi 25 apa 20? 20/100 ya, coba minta pelan-pelan ya.
Ya, ini kan 20 sama-sama kita bagi 5 dapat 4. 4x dengan 100. X-nya adalah 25. Jadi eh, totalnya ya, oh, salah pengertian. Penjualan DW3 merupakan 20% dari total penjualan dalam setahun. Dalam setahun, aja. Ya. Oke, coba. Ini 25. Berarti apa nih? 4, 4 setengah ditambah 4, 9. TW 4. Terus lanjut 25. Dikurangi 9 tambah 12 setengah. Ya, jadi sama dengan 11,5. Oh, sorry. Ini tadi TW3 itu 4. Ini malah TW2. Ya. Salah ini 4. 4. 4 ya. Jadi harusnya hmm, salah baca data tadi harus santai. Hmm. 20% dari X sama dengan 4 ya. Jadi 20 per 100 X sama dengan 4 X sama dengan 10. Ya kan? Kita coret per 5. X sama dengan 100 bagi 5, 20. Oke, berarti TW4 itu sama dengan 20 dikurangi 4 setengah dikurangi 5 kurangi 4. Sama dengan 20 kurangi 17 lima sama dengan setengah. Oke, nomor berikutnya 9. Berapa rute berbeda yang dapat ditemui oleh seorang yang berangkat dari M ke N? Nah, ini berarti kan rute berbeda. Tidak harus cepat ya. Yang penting berbeda. Tidak harus cepat. Maka dari M ke B itu hanya satu. Set M ke A itu hanya satu, dua. Dua. Ini ada B ke A bisa. Ya, betul. M ke A itu bisa eh, lewat B, B A. Nah, jadi ini di sini ada dua ya. Lalu dari A ke D, nah, dari A ke D, ini berarti kan lurus di sini aja. Hanya ada dua, tetap dua. Karena tidak ada tambahan dari yang lain. Lalu ke C, ada tiga jalur. Tiga jalur ya. Ada jalur dari D, dua. Dari A, ada dua. Dari B.
Ya, totalnya 5. Lalu dari eh, B ke N itu ada 2. Dari B 1, dari C 5. Sehingga total 2. Ya, ini soal yang termudah kemudian. Kayak A. Lalu nomor 10. Hasil penilaian tes matematika kelas disajikan berikut. Pada baris A, kolom C tertera angka 1. Artinya banyak siswa yang memperoleh nilai A pada tes 1 dan nilai C pada tes 2 adalah 1 orang. Persentase siswa yang memiliki nilai sama untuk 2 kali tes. 2 kali tes ya, tes 1. Oke, nilai yang sama artinya sama-sama A, sama-sama B, sama-sama A ini, sama-sama B, sama-sama C, sama-sama D, sama-sama B. Nah, itu ada berapa orang? Nilai sama, ada 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 0. Berarti A, B, C, D, E. Jadi 9 tambah 3, 12 tambah 2, 14. 9 tambah 3, 12 tambah 2, 14. Ya. Jadi prosentase, jadi nilai sama dibagi semua siswa kali 100%. Jadi ini 14 dibagi semua siswa. Nah, termasuk yang 14 ini. Nah, sisanya tadi 16, 18, 19, 22, 23, 26, 28, 26, 27, 29, 31, 32. Bisa. Bisa dengan bagi 2, 7 per 16. Banyak kan ya? Kita cek lagi ini. Ini 3 kok ditulis 5 ya. Wah. Yes. Ya. Sorry, 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 sorry. Jadi ini 12 dan ini dikurangi 2 jadi 30. 12 per 30 itu sama dengan bagi 2 dibagi 6 dapat 2, 4. Nulis hati-hati ya. Itu adalah 40%. Yes. Oke, ya, cukup sekian dulu. Kita akan lanjutkan